Oke, halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang mitologi Celtic. Kita akan cari tahu siapa penciptanya, bagaimana cerita dari proses penciptaan itu, dan kita akan bahas dua versi mitos penciptaan yang ada di mitologi Celtic ini. Tapi sebelum lanjut, mungkin ada yang belum tahu tentang Celtic. Apa itu Celtic? Jadi Celtic ini adalah sebuah bangsa, yang mana bangsa ini terdiri dari beberapa suku. Tapi mereka itu satu bahasa, satu budaya, satu tradisi, dan satu kepercayaan. Karena aku sendiri dan kebanyakan dari kita itu orang Indonesia, gampangnya itu kayak Indonesia. Terdiri dari berbagai macam suku, tapi bahasa nasionalnya itu bahasa Indonesia. Tapi bedanya di Celtic ini nggak cuma bahasa doang yang sama, budaya, tradisi, dan kepercayaan mereka juga sama. Kalau Indonesia kan terdiri dari berbagai macam budaya. Kalau Celtic, budayanya satu. Jadi bangsa Celtic adalah bangsa yang terdiri dari beberapa suku, yang diyakini mereka ini berasal dari Eropa Tengah. Ya sebenarnya nggak diketahui secara pasti sih. Nah, dari Eropa Tengah ini mereka bermigrasi, mereka pindah tempat, hingga sampailah mereka di Eropa Barat dan mereka menetap di sana. Seperti di Britania Raya, Irlandia, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Pokoknya negara-negara di sekitar itulah. Nah, disitulah bangsa Celtic ini berada. Cuman budaya Celtic yang paling menonjol itu ada di Irlandia dan Britania. Kalau untuk Spanyol, Prancis, dan lain-lain itu udah mulai pudar coy. Agak susah gitu nyari kebudayaan mereka. Nah, jadi kalian udah tahu apa itu Celtic. Sekarang kita akan bahas mitologi Celtic-nya. Kita akan bahas mitologi mereka. Jadi memang menelusuri bangsa Celtic ini agak sulit ya coy. Termasuk menelusuri mitologinya. Karena bangsa Celtic ini adalah bangsa yang misterius. Mereka itu banyak menyimpan rahasia-rahasia. Apalagi tentang kepercayaan mereka. Mereka itu menyebarkan kepercayaan mereka itu melalui lisan. Hanya lisan doang. Nggak pakai tulisan. Bisa dibilang nggak ada catatannya lah. Nggak ada kitabnya gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu sulit untuk menelusuri mitologi Celtic. Karena nggak ada catatannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan besar ini adalah anjuran dari para druid. Druid itu apa? Druid itu kayak semacam pendeta, orang yang paham agama di Celtic. Nah, mereka-mereka ini adalah orang yang dihormati, orang yang disegani. Mereka lah yang berperan menjadi guru, menjadi hakim, menjadi pendeta gitu. Maksudnya yang memimpin keagamaannya. Dan diyakini juga mereka mempunyai kekuatan magis. Nah, jadi diduga para druid ini melarang bangsanya, melarang masyarakatnya untuk menuliskan kepercayaan mereka. Jadi para druid ini tidak ingin ajaran kepercayaan mereka diketahui oleh banyak orang luar. Dari orang luar Celtic. Makanya dilarang tuh kalau kepercayaan mereka ditulis. Dan juga dari yang aku baca, para druid ini ingin masyarakatnya ini menghafal ajaran mereka ketimbang ditulis tapi nggak dihafal. Terus kalau lupa tinggal baca lagi aja. Nah, mereka tidak mau yang seperti itu. Mereka mau lebih ke menghafal aja gitu. Daripada nggak dihafal, cuma ditulis. Kalau lupa dicari aja bukunya. Mereka nggak mau seperti itu. Ya walaupun sebenarnya bagusan ditulis sih, ya kan. Memang ada sih catatan tentang mitologi Celtic. Tapi itu ditulis di abad pertengahan. Jadi udah cukup modern nih, catatan itu ditulis. Abad pertengahan itu kan sekitar tahun 500 sampai 1400 Masehi. Jadi nggak kuno-kuno amat lah. Dan catatannya juga bukan ditulis oleh orang-orang Celtic. Yang menulis itu adalah orang-orang Romawi dan Yunani. Walaupun lebih dominan ke Romawinya sih. Karena kan orang-orang Romawi yang bermusuhan dengan orang-orang Celtic. Jadi musuhnya Celtic inilah yang menuliskan tentang budaya mereka. Nah, karena ditulisnya itu di abad pertengahan, bisa jadi cerita kepercayaan mereka itu sudah mengalami distorsi. Kan biasanya orang kalau cerita satu ke yang lain, antar generasi ceritanya kan lama-lama beda. Nah, karena udah sampai abad pertengahan baru ditulis, kemungkinan dari zaman kuno sampai ke abad pertengahan itu udah berubah ceritanya. Udah berubah drastis. Apalagi yang nulis bukan orang Celtic, melainkan orang-orang Romawi. Jadi bisa aja orang-orang Romawi mengubah ceritanya dikit agar relate sama kepercayaan Romawi. Jadi ceritanya orang-orang Romawi sama orang-orang Celtic kan perang nih. Bangsa Romawi menyerang bangsa Celtic. Nah, ketika orang Romawi berada di tanah Celtic, Julius Caesar
jenderal Romawinya, pada saat di tanah musuhnya itu kemungkinan Bapak Julius ini berinteraksi atau nanya-nanya ke orang-orang Celtic tentang budayanya, tentang kepercayaannya, dan lain-lain. Kemudian Bapak Julius mencatatnya atau mendokumentasikannya. Nah, disitulah catatan tentang mitologi Celtic ini ditulis. Jadi bukan orang Celticnya, melainkan musuhnya. Ya, walaupun begitu, kita nggak tahu dari orang Celticnya secara langsung, tapi dari sinilah sumber informasi kita untuk mengenal tentang mitologi Celtic. Orang Celticnya juga sih yang nggak mau nulis, jadi susah cuy. Para sejarawan pun agak kesal juga menelusuri mitologi Celtic ini. Nah, ada dua versi yang akan kita bahas untuk mitos penciptaan dunia Celticnya. Yang pertama kita akan bahas penciptaan dunia dari mitologi Irlandia. Jadi ini masih masuk ke dalam Celtic ya coy. Irlandia itu masih masuk ke dalam kategori Celtic. Jadi ya bisa dibilang mitologi Celtic cabang Irlandia. Jadi seperti biasa, awalnya adalah abad kekosongan. Di abad kekosongan itu terciptalah sepasang primordial, yaitu Don yang cowok sebagai dewa dan Danu yang cewek ya sebagai dewi. Di dalam abad kekosongan itu mereka saling tatap-tatapan dan akhirnya mereka jatuh cinta. Mereka pun saling berpelukan. Mereka berpelukan dengan sangat erat. Hingga pada akhirnya Danu mengandung dan melahirkan beberapa anak-anak dewa. Ada banyak sebenarnya, cuman yang paling menonjol itu ada 3, yaitu Brian atau Uair. Kita panggil aja Brian, yang kedua Iukar, dan yang terakhir Iukarba. Nah, anak-anaknya Don dan Danu ini terjebak di antara tubuh mereka, karena mereka ini masih saling berpelukan coy. Nah, anak-anaknya itu kejepit tuh di tengah. Mereka masih nempel aja terus. Nah, si Brian atau si Uair ini berpikir kalau begini terus, ya mereka lah yang akan mati. Jadinya dengan keputusan bersama, mereka berencana untuk membunuh Don, untuk membunuh ayahnya sendiri. Dan Brian lah yang akan membunuh ayahnya ini. Dia memotong 3 bagian dari 3. Maksudnya ayahnya ini kan udah dipotong 3. Nah, dari 3 bagian itu dipotong lagi masing-masing 3 bagian. Jadi totalnya ada 9. Setelah itu, melihat suaminya yang tewas, Danu merasa sangat takut. Kemudian rasa takut itu berubah menjadi kesedihan, dan kesedihan itu menimbulkan tangisan. Karena Dewi Danu terus-terusan menangis, dunia ini jadinya dipenuhi dengan air matanya, sehingga menghanyutkan anak-anaknya juga. Sejak saat itu, Brian, Iukar, dan Iukarba dijuluki dengan Pangeran Tak Bertanah. Dan mereka bertiga juga disebut dengan Fomoraic of the Sea. Kemudian air mata Danu juga menghanyutkan potongan-potongan tubuh Don. Dan dari bagian tubuh-tubuh itu terciptalah dunia. Kepala tengkoraknya menjadi langit, kemudian otaknya menjadi awan, wajahnya menjadi matahari, pikirannya menjadi bulan, tulang belulangnya menjadi bebatuan, nafasnya menjadi angin, dagingnya menjadi daratan, dan darahnya bercampur dengan air mata Dewi Danu menjadi lautan. Mungkin ada yang kepikiran kok mirip ya sama mitologi Nordik. Nah, namanya kan juga Don ini kan cowok gitu kan sebagai dewa, berarti dia laki-laki. Nah, yang namanya laki-laki pasti punya 2 biji dong. Ya kan? You know lah kalian maksudku itu apa. Nah, biji yang pertama berisi Don itu sendiri. Ketika Dewi Danu melihat biji itu dan melihat ada diri Don di dalamnya, Dewi Danu malah menangis. Tetesan air matanya itu pun menghujani biji tersebut. Biji tersebut pun tumbuh menjadi pohon yang disebut dengan pohon Eochaid atau pohon ek. Nah, pohon itu terus tumbuh ke atas semakin tinggi, seolah-olah ingin mengusap tangisan Dewi Danu. Terus bijinya kan ada 2. Biji yang satu lagi juga ikut tumbuh. Cuman dia berubah menjadi kayak semacam pria yang disebut sebagai kingly priest, pendeta raja kalau ditranslate. Nah, namanya adalah Finn yang disebut sebagai saudara Don. Nah, Don ini kan bentukannya bukan kayak dewa lagi. Dia bentukannya udah jadi pohon. Nah, pohon itu menghasilkan buah. Buahnya jatuh menciptakan manusia. Jadi manusia itu dari buah pohon ek. Cuman manusia ini hidup itu mau ngapain? Mereka itu kayak nggak ada tujuan hidup gitu. Jadi ya ketika hidup mereka bengong aja gitu. Mau ngapain? Seiring waktu berlalu, para dewa juga nggak menginginkan itu. Akhirnya Don mengusulkan saran kepada Finn, kepada saudaranya, untuk mengorbankan dirinya Finn agar menciptakan dunia baru, yaitu Underworld, alam kematian. Dari yang aku baca ada yang bilang kebalikannya sih, yaitu si Finn yang mengusulkan rencana itu untuk membunuh Don, untuk mengorbankan Don. Jadi kebalik. Jadi si Don ini mau dibunuh untuk kedua kalinya. Nah, tergantung dari versi yang mana. Intinya salah satu dari mereka berdua itu ada yang nggak setuju dengan rencana tersebut. Dan itu menimbulkan pertengkaran di antara mereka.
mereka pun berkelahi, dan Finn pun tewas. Dia kalah lawan pohon. Kematian Finn menyebabkan Dawn ini merasa sangat sedih, sehingga pohon tersebut pun ikut mati. Cuman akar-akar pohonnya kan masih terikat di tanah tuh. Akar-akar pohonnya masih menjalar ke dalam tanah, terus menjalar, sehingga menciptakan dunia baru, yaitu menciptakan underworld di bawah tanah. Begitu my brother and sister. Penciptaan dunia di mitologi Celtic cabang Irlandia. Nah, cerita ini ada dalam A Tale of Great Love, A Reconstructed Gaelic Creation Myth, yang ditulis oleh Iain McCann Sawir. Gambar orangnya aku cari di Google, nggak ada cuy. Oke, cerita ini ditulis pada tahun 2002 oleh sebuah tim Gary Tobin Irish Language School di New York. Memang udah cukup modern ya coy, di tahun 2002. Ini adalah rekonstruksi cerita atau penyusunan kembali cerita-cerita dari mitologi Celtic yang hilang. Mereka menyusun cerita ini kembali, kemudian dibuat ulang berdasarkan informasi-informasi yang ada. Jadi di versi yang ini abad kekosongannya itu agak beda, tidak seperti versi sebelumnya, karena di abad kekosongan ini sebenarnya sudah ada daratan dan lautan. Nah, cuman nggak ada makhluk hidup ataupun hewan yang ada di dunia ini. Kemudian laut dan daratan ini kan bertemu gitu kan. Air laut bertabrakan dengan daratan dan menghasilkan buih-buih laut. Nah, dari buih-buih laut itulah muncul satu makhluk primordial, yaitu seekor kuda betina yang bernama Eoka. Nah, tak jauh dari sana tumbuhlah sebuah pohon, yaitu pohon ek. Sama seperti sebelumnya, pohon X juga. Nah, di pohon tersebut ada sebuah biji yang terbuat dari air mata buih laut. Nah, Eoka memakan biji tersebut dan ternyata biji itu tumbuh dan berubah wujud di dalam perutnya Eoka. Kemudian dia melahirkan sesosok dewa yang bernama Cernunnos. Dewa yang mempunyai janggut dan memiliki tanduk rusa jantan di kepalanya. Nah, pada saat melahirkan itu, Eoka ini merasa sangat kesakitan, sehingga dia mengoyak kulit pohon ek, kemudian gak sengaja kelempar ke laut karena saking sakitnya dia melahirkan. Tapi kulit pohon yang dia lempar ke laut itu berubah wujud menjadi raksasa. Jadi sekarang di dalam kedalaman laut itu ada raksasa. Setelah itu Cernunnos merasa kesepian, dia pun bercinta dengan Eoka. Dan Eoka pun melahirkan beberapa dewa-dewi seperti Manopos, Tauranis, Theotates, dan Dewi Epona. Nah, dan lain-lain. Mereka kemudian menciptakan manusia dan semua hewan yang ada di dunia ini dari pohon ek. Mereka menciptakan guntur, menciptakan penerangan, menciptakan alat musik, pokoknya dibuat dari pohon tersebut. Nah, untuk itulah pohon ini disebut pohon kehidupan. Ya, karena kehidupan manusia, hewan, dan makhluk-makhluk lain berasal dari sebuah pohon. Nah, tapi para raksasa yang berada di dalam kedalaman laut merasa iri dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh para dewa, dengan segala sesuatu yang para dewa ciptakan. Akhirnya para raksasa ini mengamuk dan membanjiri daratan dengan air. Lagi-lagi sama nih tentang banjir juga, sama kayak sebelumnya. Dan terjadilah permusuhan antara dewa-dewa Celtic dengan para raksasa. Endingnya sih para dewa yang menang, para raksasa yang kalah. Yang kita bahas tadi adalah mitos penciptaan yang bukan ditulis oleh orang-orang Celtic, melainkan orang-orang non-Celtic. Terus apakah cerita aslinya memang seperti itu, atau ceritanya memang sudah didistorsi? Menurut Chris Hooks, dia sudah menelusuri segala macam mitos yang ada di mitologi Celtic, dan dia menyimpulkan semua yang kita baca di internet itu tidak ada kaitannya dengan mitos penciptaan mitologi Celtic. Dia nggak bisa mengklaim kalau inilah penciptaan dari mitologi Celtic. Mungkin bangsa Celtic memang punya mitos penciptaannya sendiri. Cuman kan bangsa Celtic ini nggak mencatatnya gitu. Jadi kemungkinan besar ketika bangsa Romawi ini menyerang bangsa Celtic, orang-orang yang tahu tentang mitos penciptaannya seperti para Druid dan orang-orang yang paham tentang cerita itu, mitos penciptaannya, mungkin telah dibunuh oleh bangsa Romawi. Jadi otomatis kita kehilangan informasi tentang mitos penciptaan dunianya. Karena yang tahu tentang mitos itu udah tewas. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Nah, makanya agak sulit sih menelusuri mitologi Celtic ini, karena kita nggak tahu apakah benar seperti ini atau tidak. Tapi ingat ya coy, ini tentang mitos penciptaan dunianya. Itu yang paling sulit untuk ditelusuri. Kalau tentang dewa-dewanya, pahlawan-pahlawannya, makhluk-makhluk mitologinya, itu kayaknya aku lihat udah banyak tuh yang bahas. Ya kan, banyak konten kreator yang bahas itu. Cuman kalau yang ngebahas mitos penciptaan dunianya itu agak kurang. Aku pun jadi agak susah risetnya, nyarinya. Jadi kesimpulannya, sebenarnya kita tidak tahu seperti apa mitos penciptaan dunia
di mitologi Celtic itu aslinya seperti apa. Dari yang kita bahas itu bisa aja benar, bisa aja salah. Selagi kita tidak punya catatan tentang mitos penciptaan dunia dari mitologi Celtic, kita tidak bisa mengklaim kalau cerita itu yang sebenarnya. Atau cerita inilah yang sebenarnya. Karena tidak ada bukti untuk membuktikannya. Terus cerita-cerita Celtic yang kita tahu, makhluk-makhluknya dan segala macamnya, yaitu ditulis dari bukan orang Celtic, ya kan, dari orang-orang Romawi. Orang-orang Celtic nggak mau menuliskannya, dilarang. Makanya susah untuk ditelusuri. Ya kemungkinan mesti nanya orang Celticnya langsung mungkin. Tapi karena udah berabad-abad kemudian, ya mungkin ceritanya juga udah kena distorsi gitu kan. Dari generasi ke generasi mungkin ceritanya udah berubah dikit-dikit gitu. Oke, kalau kalian udah menelusuri tentang mitologi Celtic ini, dan kalian tahu cerita yang menarik itu yang mana, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Dan nanti ketika aku lagi pengen ngebahas mitologi Celtic lagi, aku akan baca komen yang kalian tinggalkan di video ini dulu. Baru tuh aku riset lebih mendalam untuk kita bahas tentang mitologi Celtic. Karena udah lama ini banyak dari kalian yang pengen bahas mitologi Celtic. Kan ada juga sih yang bilang bahas mitologi Aztec. Nah, banyak tuh. Silahkan koreksi bila ada yang salah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.